Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ananda Ustaz semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran ini, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala telah banyak diberikan kepada kita. Kita harus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa meminum air sumur Al-Kautsar di akhir kelak nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang soleh yang mengikuti jejak-jejak beliau. Baik, Ananda Ustaz semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ustaz akan memberikan motivasi kepada kita semua datang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, yang artinya yaitu barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka pahala atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak sama seperti orang yang melakukannya. Artinya di situ kita selalu dianjurkan untuk mengajak orang-orang menuju kepada kebaikan, ya. Mengajak orang kepada kebaikan. Jangan bosan dan jangan ragu untuk mengajak kepada kebaikan dengan syarat bil hikmah, bil hasanah, dengan cara yang baik. Ustadz harapkan kepada Ananda dimanapun berada, ajaklah orang siapapun dia kepada kebaikan, karena yang mengajak itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Semoga motivasi ini bisa membuat kita lebih semangat untuk beribadah dan mengajak orang kepada kebaikan. Ananda Ustaz semuanya, sekarang kita memasuki pembelajaran baru setelah melaksanakan PTS. Semoga PTS antum mendapatkan nilai-nilai yang bagus dan bisa antum aplikasikan dalam kehidupan antum sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan yang indah. Nah, kita sebagai umat Islam, kita harus selalu patuh terhadap perintah-perintah Allah. Salah satu perintah yang wajib kita laksanakan adalah menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan lamanya. Adapun pengertian daripada puasa menurut bahasa yang artinya itu menahan diri. Menurut istilah, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar siddiq hingga terbenam matahari yang disertakan dengan niat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah puasa diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yaitu ketika ia berbuka puasa, dan kegembiraan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah kelak di akhirat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya itu, bagi orang yang berpuasa terdapat dua kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat kelak berjumpanya dengan Allah Ta'ala karena ibadah puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bulan Ramadan berarti puasa wajib yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Perintah puasa ini terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi antum berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum antum agar antum bertakwa. Ananda Ustaz semuanya, nah kita semua sebagai anak muslim setiap tahun selalu berjumpa dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dilakukan sebelum Idul Fitri. Nah, adapun syarat wajib puasa yaitu sebagai berikut ini. Ustadz akan sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu Islam. Islam di sini dimaksud yaitu orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalimatnya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua yaitu baligh. Artinya cukup umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang terlepas dari hukum. Yang pertama, orang yang sedang tidur sehingga ia bangun. Yang kedua, orang gila sampai ia sembuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, anak-anak sampai ia balik atau cukup umurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Ketiga yaitu berakal. Berakal di sini artinya orang yang sehat pikirannya. Orang gila tidak wajib berpuasa. Yang keempat, kuat atau mampu. Orang yang lemah karena sudah sangat tua atau sakit, boleh ia tidak berpuasa. Nah, inilah syarat wajib puasa. Semoga antum dan antunna semuanya bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan yang berkaitan dengan syarat wajib puasa. Adapun puasa seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Ada 4 ya, syarat sah puasa yang harus antum ketahui. Yang pertama yaitu beragama Islam. Selain orang Islam tidak sah puasanya. Yang kedua, mumayyiz, yang artinya itu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Syarat ketiga ini khusus bagi wanita. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak sah puasanya, namun ia mempunyai kewajiban untuk mengqadha atau mengganti pada hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya. Suci dari darah haid bisa disebut dengan datang bulan, dan nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Yang keempat, nomor terakhir, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Pada waktu yang diperbolehkan berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, serta hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa
atau diharamkan. Nah, inilah syarat sah puasa Ramadan. Baik, sekarang kita memasuki rukun puasa. Rukun puasa itu niat. Niat mengerjakan puasa. Semua amal tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, demikian pula dengan puasa Ramadan, harus disertai dengan niat. Niat puasa Ramadan dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar siddiq. Niat boleh dilakukan dalam hati dan boleh juga diucapkan dengan lisan. Adapun puasa seseorang tidak sah jika tidak disertai niat. Ya, hadis dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu." Yang artinya itu, barang siapa yang belum berniat puasa di malam hari atau sebelum subuh, maka ia tidak mempunyai puasa. Nah, kita harus berhati-hati ya, selalu disertai niat ketika kita mau beramal atau mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu imsak. Artinya itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar siddiq hingga terbenam matahari, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya itu, maka makan dan minumlah hingga jelas bagi antum perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, yaitu sudah berbuka puasa yang biasa di Indonesia ditandai dengan azan atau sirine. Ya, demikian rukun puasa yang Ustadz sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa untuk dipraktikkan pada puasa Ramadan yang akan datang. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada pembahasan ini bisa dimengerti atau dipahami dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan antum sehari-hari. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.